Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana menjadi teman sekaligus mata-mata. Terdengar misterius, bukan? Namun, jangan salah paham. Ini bukan tentang intrik atau drama, melainkan tentang menjaga hati dan pikiran kita dari mereka yang mungkin tidak memiliki niat terbaik terhadap kita. Di dunia yang serba cepat ini, seringkali kita menemukan diri kita dikelilingi oleh berbagai macam orang. Ada yang mendukung, ada pula yang mencari celah untuk menjatuhkan. Jangan takut pada musuh yang menyerangmu, berhati-hatilah pada teman palsu yang memelukmu. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa bahaya terbesar sering datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Di video kali ini, kita akan membongkar cara-cara untuk mengenali teman palsu dan mengapa sangat penting untuk selalu waspada, bukan untuk menjadi paranoid, tetapi untuk melindungi diri dari kekecewaan dan pengkhianatan. Kita akan membahas bagaimana memahami tanda-tanda orang di sekitar kita yang mungkin tidak sepenuhnya tulus, serta bagaimana menjaga keseimbangan antara kehati-hatian dan kepercayaan. Jadi, siapkan diri Anda, ambil secangkir kopi atau teh favorit Anda, dan mari kita selami bersama topik yang akan membuat kita semua lebih bijaksana dalam memilih siapa yang kita biarkan dekat dengan hati dan pikiran kita. Ayo, mulai petualangan kita hari ini. 1. Mengenali teman palsu. Pernahkah Anda merasa dekat dengan seseorang hanya untuk menemukan bahwa mereka tidak seautentik yang Anda pikirkan? Atau mungkin Anda telah terluka karena kepercayaan yang diberikan ternyata disalahgunakan? Inilah yang akan kita bahas di bagian ini, mengenali teman palsu. Di dunia yang serba terhubung ini, kita bertemu dengan banyak orang setiap hari. Beberapa menjadi teman, beberapa hanya lewat, dan yang lain, ya, mereka bisa jadi cerita yang berbeda. Teman palsu sering kali datang dalam balutan keakraban dan kehangatan. Mereka mungkin tertawa di lelucon Anda, menawarkan bantuan saat Anda membutuhkannya, dan tampaknya selalu ada di sana. Tapi, di balik semua itu, ada agenda tersembunyi yang mungkin tidak Anda sadari sampai terlambat. Teman palsu adalah aktor yang ulung. Mereka mengetahui bagaimana cara berpura-pura mendengarkan, berpura-pura peduli, dan yang paling berbahaya, berpura-pura menjadi teman sejati. Namun, ada tanda-tanda yang bisa kita perhatikan jika kita cukup jeli. Salah satunya adalah konsistensi, atau lebih tepatnya, ketidakkonsistennya. Apakah mereka mendukung Anda hanya saat ada yang bisa mereka peroleh? Apakah sikap mereka berubah drastis ketika mereka berada di depan orang lain? Kemudian, ada juga isu kepercayaan. Teman yang palsu seringkali mencoba menggali informasi pribadi Anda. Mereka ingin tahu lebih banyak, bukan karena peduli, tetapi karena mencari kelemahan atau gosip. Mereka ini adalah mata-mata dalam kehidupan Anda, bukan untuk melindungi, melainkan untuk memanfaatkan. Lalu, bagaimana kita mengenali mereka sebelum terlalu terlibat? Perhatikan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Apakah mereka memiliki pola yang sama dalam berteman, atau apakah Anda kasus khusus yang mendapatkan perhatian berlebih? Perhatikan juga bagaimana mereka berbicara tentang orang lain ketika mereka tidak ada. Ini adalah jendela yang berharga untuk melihat nilai dan integritas seseorang. Di bagian ini, kita tidak hanya mengenali siapa mereka, tetapi juga mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kemungkinan bahwa orang yang kita anggap teman mungkin tidak sepenuhnya berada di pihak kita. Ini bukan tentang menciptakan rasa tidak percaya yang berlebihan, tetapi tentang membentuk kewaspadaan yang sehat dalam hubungan. 2. Kenapa perlu menjadi mata-mata? Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa saya harus menjadi mata-mata di lingkaran pertemanan saya? Apakah ini tidak terlalu dramatis? Jawabannya sederhana, perlindungan. Di bagian ini, kita akan mengeksplorasi mengapa sangat penting untuk memiliki kejelian dan kewaspadaan dalam memahami orang-orang di sekitar kita. Di era digital saat ini, informasi adalah mata uang yang berharga. Informasi tentang kehidupan pribadi Anda, kelemahan, kekuatan, bahkan mimpi dan aspirasi Anda dapat digunakan tidak hanya untuk membantu Anda tumbuh, tapi juga untuk menjatuhkan Anda dalam sekejap. Teman palsu yang sebenarnya adalah musuh yang menyamar, pandai mencari dan menggunakan informasi ini melawan Anda. Memiliki kemampuan untuk membaca orang tidak berarti Anda harus hidup dalam ketakutan atau kecurigaan.
Ini tentang menjadi proaktif, bukan reaktif. Dengan memahami tanda-tanda, motivasi, dan perilaku orang lain, Anda dapat menavigasi hubungan sosial dengan lebih bijaksana dan menghindari jebakan yang mungkin dihadapi. Pertama, mari kita bahas kejelian sosial. Ini adalah kemampuan untuk mengamati dan memahami isyarat sosial, ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh. Orang yang memiliki kejelian sosial tinggi bisa menangkap ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan orang dan bagaimana mereka mengatakannya. Ini penting karena seringkali kata-kata bisa menipu, tetapi tubuh dan mata jarang berbohong. Selanjutnya, ada analisis perilaku. Mengamati bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi yang berbeda dapat memberi kita wawasan tentang karakter sejati mereka. Misalnya, bagaimana reaksi mereka ketika berada di bawah tekanan? Apakah mereka menunjukkan empati kepada orang lain, atau apakah mereka hanya peduli saat ada yang menguntungkan mereka? Kemudian, kita perlu mempertimbangkan nilai-nilai dan integritas. Seorang teman sejati akan memiliki nilai yang konsisten dan tidak mudah goyah oleh situasi atau keuntungan pribadi. Mereka yang mudah berubah-ubah dalam prinsip mereka seringkali adalah mereka yang cenderung memanfaatkan situasi demi kepentingan sendiri. Dengan menjadi mata-mata dalam arti yang positif, Anda bukan hanya melindungi diri dari kemungkinan pengkhianatan, tetapi juga membantu membangun lingkaran sosial yang lebih sehat dan mendukung, di mana kepercayaan dan kejujuran adalah fondasi utama. 3. Cara mengenali tanda-tanda teman palsu. Setelah kita memahami pentingnya menjadi waspada, langkah selanjutnya adalah belajar mengenali tanda-tanda teman palsu. Ini penting agar kita bisa mengambil langkah yang tepat sebelum terlalu larut dalam hubungan yang bisa berpotensi merugikan. Di bagian ini, kita akan membahas beberapa tanda yang harus Anda waspadai. Pertama, ada ketidakkonsistenan dalam kata dan tindakan. Teman yang sejati akan memiliki keselarasan antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Sebaliknya, teman palsu seringkali menunjukkan ketidakkonsistenan. Mereka mungkin berjanji akan mendukung Anda dalam situasi tertentu, namun ketika saatnya tiba, mereka tidak ada di sana untuk Anda. Atau mereka mungkin sering berubah sikap tergantung pada siapa yang ada di sekitar mereka. Kedua, perhatikan bagaimana mereka berbicara tentang orang lain ketika orang tersebut tidak ada. Ini adalah indikator yang sangat kuat. Teman yang suka bergosip atau berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka cenderung juga akan melakukan hal yang sama terhadap Anda. Ini menunjukkan kurangnya kesetiaan dan integritas. Ketiga adalah keinginan mereka untuk selalu menggali informasi pribadi Anda. Ini bisa terlihat seperti ketertarikan yang tulus, tapi jika Anda perhatikan, mereka seringkali menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan mereka sendiri atau untuk menyebar gosip. Mereka mungkin juga mencoba memanipulasi Anda dengan menggunakan informasi yang telah Anda berikan dalam keadaan rentan. Keempat, perhatikan bagaimana respon mereka dalam situasi krisis atau ketika Anda membutuhkan dukungan. Teman sejati akan ada untuk Anda tidak hanya di saat-saat menyenangkan, tetapi juga di saat-saat sulit. Jika seseorang hanya ada di sekitar Anda saat semuanya berjalan baik dan menghilang saat Anda menghadapi masalah, ini adalah tanda peringatan yang jelas. Kelima, analisis tingkat kejujuran mereka. Teman palsu seringkali memiliki kecenderungan untuk berbohong atau menyembunyikan kebenaran, bahkan tentang hal-hal kecil. Ini adalah fondasi yang goyah untuk membangun hubungan yang berarti. Dengan mengenali tanda-tanda ini, Anda dapat lebih waspada dan menghindari terjebak dalam jalinan pertemanan yang sebenarnya merugikan. Ingat, lebih baik memiliki beberapa teman yang benar-benar bisa dipercaya daripada banyak teman yang pada akhirnya hanya akan mengecewakan. 4. Menjaga diri dan hubungan. Sekarang, setelah kita mengetahui cara mengenali teman palsu, langkah selanjutnya adalah mempelajari cara menjaga diri sendiri dan hubungan yang sehat dengan orang lain. Ini bukan tentang mengisolasi diri atau membangun tembok yang tinggi, melainkan tentang memilih dengan bijak siapa yang kita biarkan masuk ke dalam ruang pribadi dan emosional kita. Pertama, penting untuk menetapkan batasan yang sehat. Batasan ini
adalah garis yang menentukan sejauh mana Anda membiarkan orang lain mempengaruhi kehidupan Anda. Ini termasuk membatasi berapa banyak informasi pribadi yang Anda bagikan, serta waktu dan energi yang Anda investasikan dalam suatu hubungan. Dengan memiliki batasan yang jelas, Anda memberi sinyal kepada orang lain bahwa Anda menghargai diri sendiri dan tidak akan mentolerir perlakuan yang kurang. Kedua, kembangkan kemampuan mendengarkan yang intuitif. Terkadang, kata-kata tidak mengungkapkan segalanya, tetapi diam dan observasi bisa memberitahu Anda banyak. Dengarkan apa yang tidak dikatakan orang lain dan perhatikan apakah ada ketidaksesuaian antara kata-kata dan tindakan mereka. Ini akan membantu Anda menangkap isyarat halus tentang niat sebenarnya seseorang. Ketiga, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan yang sulit. Jika Anda merasa ada sesuatu yang tidak beres atau Anda membutuhkan klarifikasi tentang suatu masalah, berani bertanya. Cara seseorang menanggapi pertanyaan sulit seringkali memberikan wawasan yang lebih dalam tentang karakter mereka. Keempat, berinvestasilah dalam hubungan yang menunjukkan timbal balik. Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana kedua belah pihak sama-sama mendukung dan memperkaya satu sama lain. Jika Anda menemukan bahwa Anda selalu memberi dan jarang menerima dukungan atau apresiasi, mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi ulang dinamika tersebut. Terakhir, jadilah proaktif dalam memelihara hubungan yang positif dan sehat. Habiskan waktu dengan orang-orang yang benar-benar mendukung Anda dan memiliki nilai serta visi yang sejalan dengan Anda. Jadilah teman yang Anda inginkan di dalam hidup Anda. Dengan demikian, Anda akan menarik orang-orang dengan energi dan niat yang positif. Dengan langkah-langkah ini, Anda tidak hanya melindungi diri Anda dari teman palsu, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk hubungan yang mendalam dan bermakna. Ingat, dalam hidup ini, kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitas. Hari ini, kita telah belajar tentang mengenali teman palsu, pentingnya kewaspadaan, cara mengidentifikasi tanda-tanda peringatan, dan bagaimana menjaga diri serta hubungan yang kita miliki. Ingat, kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan berbagai pertemuan dan pengalaman. Dengan menjadi lebih bijaksana dan berhati-hati, kita dapat menjaga diri kita dari kekecewaan dan memperkaya perjalanan kita dengan hubungan yang sehat dan tulus. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe jika Anda menemukan video ini bermanfaat. Bagikan pengalaman Anda atau tips tambahan di kolom komentar. Kami sangat ingin mendengarnya. Terus, ikuti kami untuk lebih banyak konten yang akan membantu Anda dalam perjalanan kehidupan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.